Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kejahatan di balik kesalehan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dari 2 Tesalonika 2 ayat 5 sampai ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya, kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Pada saat Rasul Paulus masih bersama orang-orang Kristen Tesalonika, walaupun hanya beberapa minggu, Paulus telah mengajarkan tentang nubuatan Alkitab yang penting. Karena itu, dia mengajarkannya secara rinci. Hal ini bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 17, ayat 1 sampai ayat 10. Paulus tidak ingin ada orang percaya yang menjadi bingung atau tidak mengetahui tentang hari kedatangan Tuhan. Ajaran-ajarannya dimaksudkan agar kita bersiap dan tidak khawatir atau bingung. Dia ingin kita yang telah percaya kepada Kristus memperoleh pemahaman yang menyeluruh bahwa Tuhan akan datang kembali untuk gerejanya, yaitu sebelum pencurahan murka Allah selama masa kesengsaraan besar. Paulus juga mengajarkan bahwa hari Tuhan akan datang tanpa peringatan, seperti pencuri di malam hari, dan dengan pengetahuan ini, orang Kristen sudah seharusnya mempersiapkan diri. Dengan pengetahuan dan kejelasan ini, kita harus berjaga-jaga dan menunggu dengan penuh harap, karena seiring berjalannya waktu, hari itu semakin dekat. Jika kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit dari kematian, kita juga percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan semua orang Kristen yang telah tertidur dalam kematian. Karena itu, jangan heran jika ada ajaran yang ingin menggoyahkan keyakinan kita, yang mengajarkan bahwa Yesus tidak mati. Paulus menegaskan bahwa si pendurhaka itu belum mengungkapkan dirinya, karena masih ada yang menahannya. Yang dimaksud dengan si pendurhaka di sini, yaitu orang yang hidup tanpa hukum, atau yang menolak untuk tunduk pada hukum Allah, tetapi menyamar sebagai Mesias palsu. Kita mengenal si pendurhaka ini sebagai antikristus. Dan Paulus menjelaskan bahwa waktunya akan tiba, penghalang itu akan disingkirkan, sehingga kita akan melihat si pendurhaka itu secara nyata. Pada dasarnya, kejahatan ini telah ada di dunia untuk waktu yang lama, tetapi saat ini, pelanggaran hukum ini masih menjadi misteri, dan hanya dapat dilihat dan dipahami melalui wahyu. Ini bukanlah ketidaktaatan dan kejahatan yang terbuka, tetapi terselubung dalam kesalehan. Kemaksiatan ini sangat berbobot karena dikemas dalam bentuk kesalehan yang dikelola dengan licik. Oleh karena itu, kedurhakaan dan kejahatan ini akan semakin merajalela dan membesar tanpa kita sadari. Paulus menyatakan dua fakta spesifik tentang orang berdosa ini yang juga disebut si pendurhaka. Pertama, si pendurhaka itu pasti akan terungkap ketika Roh Kudus melepaskan pengekangannya. Kedua, dapat dipastikan bahwa si pendurhaka
akan dapat dibinasakan oleh kuasa Yesus pada saat kedatangannya. Paulus mungkin ingat apa yang Nabi Yesaya tulis dalam Yesaya 11 ayat 4b yang menyatakan, "Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik." Jika Yesaya mengacu pada Yahweh sebagai pelaku, maka Paulus mengacu pada Yesus yang melakukannya. Di sini Paulus mengenal Yesus sebagai Yahweh. Kedatangan si pendurhaka ini sesuai dengan pekerjaan setan. Jika seseorang memiliki kekuatan spiritual, mampu membuat tanda-tanda, atau memiliki keajaiban, itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa mereka berasal dari Tuhan. Setan juga dapat melakukan pekerjaan yang penuh kuasa, baik melalui penipuan atau melalui sumber kekuatannya sendiri. Rasul Yohanes memberitahu kita bahwa Antikristus akan datang dengan kuasa, dengan tanda-tanda dan dengan keajaiban-keajaiban palsu. Wahyu 13 ayat 13 sampai ayat 17 mencatat sebagai berikut. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung, untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi, ketika orang yang menahan si pendurhaka itu melepasnya, kita akan tercengang melihat betapa mengerikan kejahatan itu. Tapi, kita patut bersyukur, karena kita memiliki Yesus, yang akan menghancurkannya dalam sekejap. Oleh karena itu, melalui firman-Nya hari ini, Tuhan ingin kita fokus, mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, dan tidak terpesona oleh hal-hal lain, meskipun itu sesuatu yang spektakuler. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Di hari-hari terakhir, di mana segala sesuatu tampak damai dan tenteram, kita harus lebih waspada. Kita harus lebih rajin membaca firman Tuhan, dan memperkuat iman kita kepada Yesus Kristus. Jika kita tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan, kita bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan firman, seperti yang disampaikan melalui channel YouTube ini. Bukankah dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus? Karena itu, pilihlah untuk mendengarkan firman Tuhan, yang hanya berfokus pada firman Kristus, bukan hanya yang menyenangkan hati atau memotivasi Anda. Juga, jangan mudah terkesan dengan kesalehan seseorang, tetapi ujilah spirit yang ada dalam diri orang itu. Bukankah Tuhan meminta kita untuk menguji roh, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Akhirnya, marilah kita saling menasihati, dan saling membangun, seperti yang seharusnya kita sesama Kristen lakukan.
Dan marilah kita saling memberi perhatian, agar kita dapat saling menyemangati dan mendorong dalam kasih, dan dalam melakukan perbuatan baik. Doa hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih, karena berdasarkan iman kami kepada Kristus, Engkau telah membuat Yesus menanggung hukuman atas segala dosa kami, yaitu dengan tubuhnya, telah membawanya untuk dipakukan ke kayu salib. Terima kasih telah memperingatkan kami tentang hari Tuhan, jauh sebelumnya. Sehingga dengan harapan hidup yang kekal, yang ada pada kami, serta keyakinan yang teguh kepada firman-Mu, kami tidak menjadi murtad dan terhilang. Terima kasih bahwa semua yang telah Engkau rencanakan bagi kami, pasti akan terjadi. Dan kami memuji-Mu, atas pengharapan yang Tuhan berkati, yang kami miliki di dalam Kristus. Semoga kami selalu memperhatikan, dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus, untuk membangkitkan orang-orang percaya yang telah meninggal, dan mengangkat semua orang percaya yang masih hidup pada kedatangan-Mu. Untuk itu kami memuji dan berterima kasih kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.